Halo, selamat petang Pak Sri. Pak, Halo, ya, selamat petang Pak Sri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami di Update Corona Kompas TV. Semoga Bapak cepat sehat dan tetap semangat ya Pak ya. amin. Terima kasih, Mbak. Baik Pak Sri, bisa dijelaskan bagaimana kondisinya Pak Sri saat ini Pak? Saat ini saya sedang isolasi mandiri di rumah. Kondisi fisik saya ya sehat walafiat. Saya seperti sehat, seperti tidak ada apa-apa, Mbak. Nah, karena kami dinyatakan positif COVID, ya kami harus taat aturan isolasi mandiri. Kebetulan saya di rumah dinas, ya itu saya pastikan itu. Karena hari kemarin kami kan dicek setelah dinyatakan positif dan ke RSUD Sleman, kemudian kami dicek torak, melalui CT scan maupun juga dengan foto ronsen, hasilnya semuanya bersih. Ya, saya memilih untuk saya isolasi mandiri di rumah. Nah, gitu. Sebelum dinyatakan positif COVID-19 ini Pak, apakah Pak Sri mengalami gejala pertama? Apa yang dirasakan Pak? Jadi sebetulnya kan saya Selasa malam Rabu itu agak batuk-batuk. Kemudian agak batuk-batuk malam, kemudian saya dicek dengan termogan itu suhunya kami 37,6 derajat. Otomatis kemudian kami Rabu pagi masih berusaha, saya datang ke kantor, saya juga masih bekerja setengah hari, setelah jam 12 saya istirahat pulang. Saya istirahat karena memang sedikit agak capek. Nah, kemudian oleh anak-anak kami kan disarankan untuk untuk rapid test antigen saja untuk dicek. Oh ya, akhirnya saya mengikuti ketika di rapid test antigen di hari Rabu siang jam 2 itu hasilnya positif. Kemudian langsung juga saat itu kemudian kami di PCR swab. Kemudian hari Kamis paginya hasilnya positif juga. Sebetulnya kami sudah terasa itu pas hari Selasa pagi, Pak. Selasa pagi itu biasanya saya kan olahraga lari pagi di rumah. Ketika hari Minggu itu saya lari 40 kilo saya masih kuat, tidak ada hambatan apa-apa. Biasanya 2 hari sekali, kami Selasa itu mau lari di persendian sudah mulai terasa orang mau flu itu. Rasanya seperti orang mau flu kan di persendian-persendian agak tidak nyaman, sehingga saya hanya olahraganya jalan cepat. Tapi itu pun saya masih kuat, hari Selasa itu jalan cepat 10 kilo masih kuat. 1,5 jam itu masih kuat, kemudian saya beraktivitas, betul saya bersama Bapak Gubernur, Bapak Tiga Provinsi, kami sedang memasang pancang tiang pasang untuk pembuatan tol di Sleman Bawen, itu gitu. Hanya malam harinya, Selasa malam Rabu itu, kami merasa batuk-batuk dan suhu tinggi. Itu kronologinya seperti itu. Baik Pak, Bapak terpapar COVID-19 ini cukup mengagetkan banyak pihak karena memang pekan lalu baru saja disuntik vaksin. Apakah saat hasil tes antigen terus juga tes PCR Bapak menunjukkan positif COVID-19, apa yang Bapak rasakan saat Bapak mengetahui diri Bapak terpapar COVID-19? Ya, saya merasakannya kan ketika memang saya di rapid test antigen, kemudian kami di PCR swab itu, memang kondisi saya seperti orang yang sedang flu itu, Mbak. Awal-awal flu itu kan agak demam, kemudian ada dikit-dikit batuk, itu kan yang terjadi di fisik saya seperti itu. Tapi saya sebetulnya pagi harinya kan sudah berasa, wah ini saya akan flu. Saya minum obat flu. Itu sudah mulai siang itu sebenarnya sudah agak reda, tapi suhu masih agak tinggi, begitu. Gejala-gejala yang Bapak rasakan itu apakah memang Bapak anggap sebagai efek samping mungkin dari pasca divaksin ataukah memang setelah divaksin beberapa hari baru mengalami gejala seperti itu Pak? Jadi saya divaksin itu kan Kamis tanggal 14 Januari. Ketika Kamis kami divaksin, sebelum divaksin kan kami juga dulu ditensi. Ditensi suhunya normal, kemudian kami diambil darahnya. Gula darah kami juga normal, sehingga kami diambil untuk kami divaksin itu kami berjalan lancar-lancar saja. Dan setelah divaksin itu di sebelah kiri ya biasa, kalau saya bayangkan itu setelah divaksin itu seharian mungkin agak teju kalau bahasanya, lalu diangkat agak berat sedikit dibandingkan yang kanan, agak lebih ringan yang kanan. Seperti kalau dulu waktu masih kecil kita dicacar itu loh, itu rasanya seperti itu. Jadi kami anggap biasa-biasa saja.
Makanya kami ketika tanggal 14 itu hari Kamis, saya divaksin. Hari Jumat kami ya olahraga biasa, saya lari biasa kalau pagi itu lari kira-kira 10 kilo, Mbak. Walaupun sudah pagi ini lari dengan kecepatan sedang ya 7 sampai 7,4 menit per kilo, saya masih kuat 10 kilo. Kemudian hari Minggunya saya juga lari lagi. Itu tidak ada masalah apa-apa, tidak ada efek apa-apa. Hanya ketika hari Selasanya, saya lari 2 hari sekali itu, mau lari kok kakinya agak berat. Makanya saya, Selasa pagi itu saya hanya jalan, tapi jalan cepat. Begitu. Tapi rasa-rasa setelah divaksin tidak ada efek apa-apa. Jadi memang gejalanya dirasakan setelah menerima vaksin beberapa hari gitu ya Pak ya. Pak Sri saat ini kan kondisinya dalam kondisi sebagai penyintas COVID-19. Lalu kan memang ada rencana 14 hari setelah suntikan dosis pertama vaksin, ada suntikan dosis kedua. Bagaimana dengan hal itu Pak? Ya saya sebetulnya kan kalau ini kan sekarang ini masih dinyatakan COVID. Nanti kan tanggal 14 hari berikutnya itu kan dari tanggal 14 berarti kan tanggal 28. Mungkin saya tanggal 28 itu masih masa saya di isolasi. Kayak kalau saya masih diizinkan, otomatis saya nanti juga bisa ngambil vaksin yang kedua itu yang di menjelang akhirnya. Kan itu bisa setengah 2 minggu sampai 4 minggu setelah vaksin yang pertama. Kalau memang diizinkan, ya untuk saya tuntaskan supaya nanti vaksin bisa menjadi 2 kali bagaimana pada umumnya. Begitu. Pak Sri, ini menjadi salah satu bukti ya Pak ya bahwa memang divaksin saja sudah disuntikan vaksin meski baru tahap pertama ini ternyata tidak menutup kemungkinan untuk bisa terpapar COVID-19. Mungkin ada imbauan dari Pak Sri untuk masyarakat terkait dengan vaksin. Ini memang aman untuk masyarakat dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan untuk bisa mencegah terjadinya atau terpaparnya potensi dari COVID-19. Ya, betul. Jadi saya mengimbau pada masyarakat di mana saja berada, silahkan nanti tiba saatnya mereka mendapatkan jatah vaksin, datang aja kepada puskesmas terdekat. Kalau di Kabupaten Sleman kita ada 25 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sleman, kemudian ada 27 rumah sakit yang menangani COVID, itu silahkan memilih yang paling dekat untuk bisa datang, kemudian divaksin. Tapi jangan sampai ketika divaksin mereka merasa sudah bebas. Itu harus tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan. Kami mungkin kena ini karena kami aktivitas kami sangat tinggi, kadang-kadang banyak masyarakat ketemu, mereka mengajak foto, kadang-kadang kami sejak di luar dalam hal ini ada kelalaian ketika mereka mengajak selfie, Pak dibuka sebentar, kadang-kadang situasi seperti itu. Nah inilah mungkin yang menyebabkan kita kena terpapar coronavirus. Jadi lagi-lagi ya Pak ya, protokol kesehatan ini menjadi kunci agar kita bisa terhindar dari paparan COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sri Purnomo selaku Bupati Sleman sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama kami di Kompas TV. Cepat sehat ya Pak ya dan semangat terus. Amin, terima kasih.